Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan bahas tentang ilustrasi didikte oleh premis. Dalam pelajaran The Third Person of the Godhead, kita belajar bahwa kata ketiga itu menunjukkan bahwa ada yang pertama dan yang kedua. Seperti yang kita pelajari di video-video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa yang pertama adalah person yang sama dengan being, dan yang kedua person yang sama dengan being, dan yang ketiga walaupun dibilang third person is not a being. Jadi kita bisa bilang bahwa yang pertama person, yang kedua person, dan yang ketiga person tapi bukan being. Jadi kita lihat di sini bahwa polanya adalah pertama dan kedua sama dan yang ketiga berbeda. Artinya dengan pengertian pola yang seperti itu, kita juga bisa bilang kalau yang pertama bukan person, artinya yang kedua bukan person dan yang ketiga adalah person. Karena yang ketiga ini selalu berbanding terbalik dengan yang satu dan kedua. Jadi, premis yang kita ambil untuk mengerti konsep pola yang sama adalah yang pertama bukan person, yang kedua bukan person, dan yang ketiga adalah person. Pertanyaannya, kenapa yang ketiga person kalau yang pertama dan kedua bukan person? Karena kita sudah melihat polanya. Ketika yang pertama bukan person, yang kedua mengikuti bukan person. Lalu pertanyaannya kenapa yang ketiga tiba-tiba person? Artinya satu kata yang membuat tidak masuk akal adalah yang ketiga. Karena ketiga tidak mengikuti pertama dan kedua. Karena seharusnya mengikuti. Karena yang ketiga harusnya mengikuti pengertian pertama dan yang kedua. Nah, sekarang kita mau mengambil ilustrasi untuk mengerti konsep yang sudah kita bangun sebagai premis. Ingat ya, premisnya yang pertama itu adalah bukan person, yang kedua bukan person, yang ketiga person. Kita akan mengambil ilustrasi peristiwa lari maraton. Ketika premisnya ada pertama, kedua, ketiga, artinya di ilustrasinya pun ada sama pertama, kedua, dan ketiga. Urutan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang akan berhasil dan keberhasilannya sama. Dalam contoh peristiwa lari maraton, kita tahu ketiga-tiganya yang sama adalah sampai di garis finish. Dan yang pertama dan kedua sama seperti premis, sama. Artinya, yang pertama dan kedua sampai di garis finish dengan cara lari maraton. Kenapa saya tahu? Yang pertama dan kedua sampai di garis finish dengan cara lari maraton? Karena berdasarkan premis, ilustrasi ini hanya menjelaskan tentang pertama dan kedua yang bukan person. Dan artinya, kalau yang pertama dan kedua sampai garis finish dengan cara lari maraton, artinya yang ketiga itu berbeda dengan pertama dan kedua. Artinya, yang ketiga sampai garis finish bukan dengan lari maraton atau tidak dengan lari maraton. Artinya dengan cara apa? Kita bisa bilang atau buat ceritanya bahwa dia yang ketiga sampai di garis finish karena dikejar oleh polisi. Dari mana kita tahu itu? Ingat, ilustrasi hanya menjelaskan premis. Artinya, kenapa yang ketiga kita tahu sampai garis finish karena dikejar polisi, itu karena yang ketiga dalam premis adalah person. Nah, sekarang kita ambil ilustrasi kedua yang sama untuk menjelaskan premis. Karena ilustrasi tidak mendikte premis, tetapi premis yang mendikte apa ilustrasinya yang kita bisa buat apa saja. Nah, sekarang ilustrasi kedua, kita akan mengambil sebuah ilustrasi tentang cerita pasar. Kalau premisnya ada pertama, kedua, ketiga, artinya ilustrasinya pun kita ambil ada pertama, kedua, ketiga. Dan ada yang sama dari mereka bertiga.
yaitu mereka ke pasar untuk membeli. Nah, karena semuanya didikte oleh premis, yang pertama dan kedua itu berbeda dengan yang ketiga, artinya yang pertama dan kedua itu ke pasar untuk membeli mangga. Karena yang ketiga itu berbeda dari pertama dan kedua, sama seperti di premisnya, yang ketiga adalah person berbeda dengan pertama dan kedua bukan person. Artinya dalam ilustrasi cerita pasar, kita tahu bahwa yang ketiga ke pasar untuk membeli yang bukan mangga atau tidak membeli mangga. Jadi kita mengerti di sini, kita baru saja belajar bahwa premis itu sangatlah penting untuk kita mengerti dan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan dalam ilustrasi. Karena yang mendikte bukan ilustrasi tapi premis. Jadi dengan cara-cara seperti ini kita sedang mau belajar untuk berpikir. Kalau kita cuman cari gampangnya saja, artinya kita tidak pernah melatih otak kita. Banyak orang yang tidak mau melatih otak mereka. Mereka senang untuk hidup dengan kegampangan. Justru kegampangan itulah yang membuat otak tumpul. Otak harus digunakan. Kalau kita tidak menggunakan otak kita untuk mereason firman Tuhan, kita akan kehilangan kuasa untuk reason. Either you use it or you lose it. Ingat saudara-saudaraku, pertumbuhan itu adalah hasil dari tantangan. Saya bisa maju kalau saya mendorong apa saja yang menghalangi saya untuk maju. Dan saya akan tambah kuat, karena untuk melangkah saya harus mendorong rintangannya. Ingat bahwa justru di Nazaret, kota yang dianggap Nathanael tidak ada yang baik daripadanya, disitulah Yesus hidup sempurna tanpa cacat. Di Nazaret banyak sekali tantangan, tetapi dengan tantangan itulah Tuhan Yesus berhasil untuk menumbuhkan imannya kepada Bapanya. Biarlah masing-masing kita belajar untuk mempedulikan keselamatan kita. Dan keselamatan kita itu adalah hasil kita mengerti apa yang benar. Kita gunakan sel otak kita untuk mengerti apa yang benar. Biarlah dari pelajaran summary kali ini kita lebih mengerti lagi apa itu premis dan bagaimana pola pikirnya untuk mengerti hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan. Sampai kita bertemu lagi di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.